tapi nggak mencret. Betul, kita sudah dicuci bersih, rebus, masih mencret juga. Nah, renungkan itu. Kita kan belajar dari mereka. Ternyata mereka itu luar biasa. Mazmur pasal 1, saya akan bacakan ayat ini. Mazmur pasal 1. Penting sekali untuk kita pelajari. Gini firman Tuhan buat kita. Biarlah mulai hari ini kita belajar untuk merenungkan segala sesuatu dalam hidup ini. Maka kalau kita belajar merenungkan segala sesuatu, wah, hidup ini akan menyenangkan sekali. Berbahagialah orang, dunia berkata, mulai satu ya, orang berbahagia, orang yang kaya. Orang berbahagia, orang yang begini. Enggak. Papa kita berfirman, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal ini yang kita lakukan dalam hidup. Duduk, berjalan, berdiri. Ya, coba renungkan. Berjalan, berdiri, itulah kehidupan. Nah, ternyata dengan siapa itu menentukan nasib. Anak-anak, kalian dengar, ini penting sekali. Duduk, berjalan, dan berdiri dengan siapa itu menentukan nasib kita. Dikatakan di sini, kalau kita berjalan menurut nasihat orang fasik, maka kita akan gagal dalam hidup. Nah, kita berjalan menurut nasihat siapa? Harus kita perhatikan dalam hidup ini. Nasihat itu sangat penting buat kehidupan kita. Maaf, saya cuma cerita secara umum saja. Ketika seorang suami sedang punya masalah dengan istri, dia nggak tahu mau curhat kepada siapa, mau cerita kepada siapa. Terus dia punya kelompok. Akhirnya dia cerita ke teman-temannya itu. Nah, secara umum dunia kan berkata, ngapain kamu ngurusin perempuan satu itu? Yang lain masih banyak. Betul nggak? Itu nasihat orang fasik. Anak-anak, kalian harus perhatikan, nasihat itu mutlak. Nah, hal ini kita temukan juga. Binatang itu nggak perlu penasehat. Hebat sekali mereka. Binatang itu nggak pernah salah jalan. Nggak pernah sama sekali. Maka itu kita nggak pernah lihat binatang nyesal. Hanya manusia yang bisa salah jalan. Maka itu kita perlu penasehat dalam hidup ini. Hati-hati dalam pergaulan kita. Anak-anak remaja, ketika teman-temanmu semakin banyak, siapa nasihatnya kita? Bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri, mari kita jaga. Nasihat siapa yang kita dengar? Gampang sekali orang jatuh dalam narkoba, dalam perjudian, karena nasihat, karena lingkungan. Yang kedua dikatakan, kalau kita mau bahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kita berdiri di mana? Itu sangat menentukan. Tempat kita berdiri harus kita perhatikan baik-baik. Di mana kita berdiri? Dengan siapa kita berdiri? Saya mau tanya begini kepada semua kita. Binatang itu bisa terpengaruh, sifatnya berubah ketika dia kumpul binatang yang lain atau tidak. Contohnya begini. Kalau ada di antara kita punya seekor anak anjing. Begitu dia lahir, induknya mati. Ya, anjingnya cuma satu anaknya. Nah, sejak dia lahir sampai sekian tahun umurnya, di tetangga kita semua nggak ada orang punya anjing. Tapi itu peternakan sapi. Dari sejak anjing itu lahir sampai umur 11 tahun misalnya, maka anjing itu nggak pernah kumpul seekor pun anjing lain. Sejak dia lahir sampai setua itu. Anak-anak, kalian belajar ya, di dalam biologi itu ada perbandingan. Umur anjing itu selalu kelipatan 7 dari umur kita. Jadi gini, kalau kalian melihat ada anjing umur 1 tahun, itu kalau umur orang dia sudah umur 7 tahun. Maka kalau ada anjing umur 11 tahun, dia sudah umur berapa kalau umur orang? 77, dia sudah tua sekali. Nah, itu cara membagi umur binatang itu masing-masing punya. Saya lupa, udah berapa tahunnya manusia. Nanti semuanya ada. Nah, saya kembali pada anjing. Sejak dia lahir sampai umur 11 tahun, anjing itu nggak pernah ketemu anjing yang lain. Dari lahir dia cuma ketemu ribuan sapi. Dia ketularan jadi sapi, makan rumput atau tetap anjing? Wih, pinter Joshua ya. Tetap anjing, gak akan terpengaruh. Begitu pula burung, begitu pula ikan, begitu pula binatang apa saja, mereka tidak pernah ketularan dan berubah karakternya karena kumpul yang lain. Maka itu penting sekali kita berjalan dan berdiri dengan siapa. Anak-anak, kalau kalian sekolah, papa mama gak bisa ngikuti kalian. Hati-hati kalau teman-teman nasihat yang macam-macam. Awas ya, janji. Sekarang ini sekolah-sekolah, narkoba sudah banyak, gambar-gambar jahat, pornografi.
gambar-gambar cabul, orang telanjang sudah banyak. Kalian harus nolak. Pengaruh rokok harus nolak. Jangan mau. Orang tua ajari anak-anak kita untuk tidak mau terima makanan apa saja dari teman-teman sekolah. Mengerikan sekali sekarang. Apalagi jual-jual makanan sekarang sangat jahat.